Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Sebelumnya kita sempat ngebahas Galaxy A55 5G, the next dari Galaxy A54 yang punya banyak peningkatan terutama dari segi spesifikasi dan lain-lain. Kalau yang ini agak beda nih, si AD-nya yang lebih jauh menarik kalau menurut gua, Galaxy A35 5G. Soalnya smartphone yang satu ini bisa dibilang pakai SoC yang sama seperti Galaxy A54, yaitu Exynos 1380 5G. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi spesifikasinya pun juga mirip-mirip, terutama dari segi kamera, baterai, layar dan lain-lainnya itu mirip seperti Galaxy A54. Di sini muncul di pikiran gua, apakah smartphone yang satu ini salah satu rebranding dari Galaxy A54? Sabar dulu, jangan emosi dulu nih buat fans Samsung Galaxy A series, karena kalau misalkan kalian lihat secara detail buat spesifikasi dari smartphone yang satu ini, ternyata smartphone yang satu ini bukan rebranding kok. Pertama di sini yang harus lo tahu yang paling jelas yaitu dari segi desain. Ya walaupun desain Galaxy A series gitu-gitu aja, desainnya itu mirip semua kalau misalkan kalian lihat. Dan kalau misalnya kita compare antara Galaxy A55 5G dan juga Galaxy A35 5G ya teman-teman, bedanya itu bener-bener gak ada bedanya, bener-bener kayak ATP, plak-tuplak banget lah. Dari segi desain ini bener-bener mirip parah cuy. Buat ketersediaan portnya pun juga demikian, lubang speakernya juga sama, stereo atas bawah, warnanya juga ya sama persis. Di sini warnanya pinknya itu bener-bener warna pink gitu loh yang pink-pink tuh emang menarik ya. Maksudnya warna HP ini tuh bener-bener menarik gitu loh ya, entah Galaxy A55 dan juga Galaxy A35 5G. Tapi pas waktu kalian pegang dan kalian rasain keduanya itu ada bedanya cuy. Terutama feel buat framenya ini. Yang dimana Galaxy A55 5G untuk framenya itu udah pakai metal alias aluminium. Cuman kalau yang di sini tuh yang Galaxy A35 masih menggunakan plastik alias polikarbonat gitu teman-teman. Jadi memang secara feel lebih enakan di Galaxy A55 5G. Tapi minusnya Galaxy A55 5G bagian belakangnya itu buat di bagian framenya itu agak sedikit lumayan tajam dan ini lebih halus, jadi memang untuk kenyamanan di Galaxy A35 lebih oke menurut gua. Jadi secara visual memang bener-bener nggak ada bedanya, tapi pas waktu kalian nyobain langsung kedua smartphone yang satu ini baru kerasa bedanya teman-teman. Lalu upgradean yang paling berasa kalau misalkan kalian perhatikan lagi dan ngikutin perkembangan Galaxy A33, A34 dan sampai Galaxy A35 ini, yaitu dari segi layar, yang dimana akhirnya Samsung Galaxy A35 ini sudah menggunakan desain layar yang pakai punch hole gini teman-teman, yang lebih kekinian sih pastinya, beda ketimbang menggunakan yang pakai water drop U yang seperti di seri-seri sebelumnya. Dan kalau kita lihat jauh lebih menarik ya, walaupun memang secara bezel sih masih cukup lumayan tebal di bagian atas, bawah, kanan, kirinya ini teman-teman. Bezelnya mirip-mirip seperti Galaxy A55 5G. Yang menariknya di sini buat spesifikasi layarnya pun juga mirip-mirip seperti Galaxy A55 5G teman-teman. Seperti dari segi panel yang udah pakai panel Super AMOLED 120Hz pastinya, SDR10 Plus juga. Brightness-nya juga sama, bisa di push sampai 1000 nits aja. Jadi memang secara spek layar di sini bener-bener plak ketuplek gitu loh gak ada bedanya sama sekali. Secara ukuran juga sama 6,6 inch, jadi bener-bener ATP parah nih Galaxy A35 5G ini. Sebenarnya hal kayak gini tuh jadi poin plus buat Samsung Galaxy A35 5G. Smartphone-nya satu ini jauh lebih worth it buat dibeli karena secara harga juga jauh lebih murah dan experience-nya dikasih pun juga lebih gitu loh sama seperti Galaxy A55 5G. Ya mungkin Samsung pas waktu bikin Galaxy A35 5G ini agak sedikit keliru kali ya. Yang gue mendingan ya udah plak-tuplak aja lah. Tapi yang jelas buat experience nonton film di sini benar-benar kerasa nyaman banget. Karakter warna dihasilkan di sini benar-benar oke, detailnya pun juga yang ditampilkan benar-benar adem banget di mata. Ya karena memang tipikal panel Super AMOLED nggak usah diragukan lagi. Walaupun lagi-lagi bezelnya agak cukup lumayan tebal buat di range harga smartphone di kisaran segini teman-teman. Kalau misalkan buat kaum rebahan sih, kalau menurut gua sih auto nonton film sampai sahur. Ya bisa namatin satu season mungkin ya. Nah secara refresh rate juga udah 120 Hz, jadi kerasa smooth banget kalau misalnya kita ajak scrolling tipis-tipis. Untuk tingkat brightness-nya yang tadi gue udah sebutkan cuman 1000 nits aja, jadi kalau misalnya kita pakai di outdoor agak sedikit kurang gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian bener-bener buka smartphone-nya satu ini di bawah terik sinar matahari di jam 12 siang bakalan agak sedikit ya gelap gitu ya, tapi masih kelihatan kok nice lah menurut gua, nggak ada masalah juga. Terutama dari segi SoC-nya juga, ya dimana SoC-nya pakai SoC engkongnya cuy, ya alias buyutnya yang lainnya bukan adalah Exynos
GeForce 1380. Nah, SoC ini tuh menurut gue tuh punya kemampuan yang begitu baik, apalagi secara fabrikasi udah 5 nanometer. Artinya punya efisiensi daya yang bagus juga cuy. Nah, kita udah coba running Antutu Benchmark smartphone yang satu ini tuh kurang lebih 5 kali berturut-turut, dan hasilnya di sini skor tertingginya itu dapat di angka 599 ribuan. Kita udah running 5 kali juga berturut-turut, dan hasil pengujiannya kalau kita lihat cukup lumayan stabil nih. Dan kalau misalnya kita lihat sih memang ada sedikit drop grafik ya, alias drop angka maksudnya. Ya di sini drop angkanya bisa sampai 543 ribuan aja. Tapi jelas memang ada sedikit drop angka dan itu tidak masalah ya. Penting tertingginya dapat di angka 599 ribu, hampir 600 ribuan kalau kita lihat. Nah, terus gak sampai di situ, Geekbench 6 pun juga kita geber. Buat single core dapat di angka 1033, multi core dapat di angka 2900-an poin. Kita udah running selama 5 kali berturut-turut juga, dan hasilnya di sini masih mendapatkan skor yang cukup konsisten nih kalau kita perhatikan. Jadi secara skor tidak ada masalah buat di Geekbench 6 ya, secara single core ataupun multi core. Nah, terus juga di 3D Mark Benchmark pun juga demikian, kita running buat mode stress testnya nih ya teman-teman. Di mode stress test kalau kita lihat di sini buat stability-nya smartphone yang satu ini tuh dapat di angka yang cukup lumayan baik, di kisaran 98,4%-an, dengan minimum FPS itu dapat di angka yang kurang lebih 10 FPS, maksimum FPS itu dapat di angka 21, dan temperaturnya di angka 35 sampai 41 derajat Celcius. Memang agak sedikit lumayan panas tapi masih bisa terkontrol. Yang penting baterainya di sini cuma berkurang 6% aja pas waktu kita stress test di GPU throttling. Selanjutnya di GPU throttling kita bagi 3 skenario seperti biasa. Skenario awal tuh di 30 menit. Nah, kalau kita lihat di awal-awal grafiknya itu masih landai, masih dapat di angka 100% dan ada sedikit drop di 80%, tapi pas waktu di akhir-akhir di sini sempat drop ke angka 75%-an. Terus juga di skenario yang kedua di sini adem flat gitu ya, di angka 80%-an. Jadi menurut gua di sini ada sedikit pembatasan ataupun limitasi performance, tapi yang jelas di sini suhunya memang nggak terlalu panas-panas banget seperti di pengujian yang pertama. Di skenario yang ketiga di 60 menit nih, ya dimana kalau kita lihat di awal-awal tuh masih oke lah, dapat di angka 100 sampai 90%-an. Tapi pas waktu kita lihat di akhir-akhir tes di sini ngedrop grafiknya sampai di angka 60%. Artinya ada limitasi yang lebih ya dari si Galaxy A35 5G ini. Mungkin biar temperatur HP-nya tuh nggak terlalu panas. Dan bener aja sih, pas waktu gue geber CPU throttling, memang smartphone-nya satu ini tuh temperaturnya agak sedikit meningkat di angka 47 derajat Celcius. Jadi memang agak sedikit lumayan panas kalau misalnya kita geber CPU throttling. Ya tidak masalah lah, benchmark memang begitu. Ada sedikit panasnya, ada segi ademnya gitu loh ya. Yang penting kita udah tahu hasil data yang bisa gue kasih ke kalian gitu. Kita langsung nge-gaming test aja nih ya. Mulai dari game Mobile Legends Bembeng. Settingannya di sini udah unlock ultra ya teman-teman. Hasil untuk FPS-nya dapat di angka 100 sampai 120-an FPS. Ini menurut gue stabil banget, jadi nggak ada masalah sama sekali. Temperaturnya juga kerasa adem karena cuma di angka 41 derajat Celcius pas waktu kita geber main game Mobile Legends selama 20 menitan. Baterai juga cuma berkurang sekitar 5%-an aja nih teman-teman. Lalu di game PUBG Mobile settingannya udah tembus ke settingan smooth ekstrim teman-teman. Hasil buat FPS itu dapat di angka 60. Bener-bener stabil. Di sini landai banget, nggak ada drop sama sekali. Walaupun memang dari segi temperatur agak sedikit meningkat di angka 42 sampai 43 derajat Celcius dari pas sebelumnya kita main game Mobile Legends selama 20 menitan. PUBG Mobile pun juga kita tes selama 20 menitan dan hasil baterainya di sini berkurang kurang lebih 6%-an teman-teman. Lanjut ke game Genshin Impact. Di sini settingannya kita coba di medium 60 FPS ya teman-teman. Dan untuk FPS-nya memang tidak bisa berharap lebih sih ya, karena buat FPS-nya dapat di angka 30 sampai 40 FPS aja. Temperaturnya meningkat di angka 45 derajat Celcius pas waktu kita geber main game Genshin Impact selama 20 menitan. Baterainya juga ya cukup lumayan deres lah buat main game Genshin Impact, tapi nggak deres-deres banget. Jadi memang ketika suhu smartphone-nya satu ini meningkat, ada beberapa game yang ngedrop gitu FPS ya, terutama game PUBG Mobile dan juga game Genshin Impact. Tapi so far so good lah menurut gue ya. Jadi setelah kita melakukan benchmark dan juga gaming test di smartphone-nya satu ini, gue ngerasa baterai dan suhunya memang tergolong stabil gitu loh ya. Walaupun memang tadi temperaturnya sempat nyentuh di angka 46 derajat Celcius dan ada sedikit throttling gitu loh ya buat CPU throttling, dan ada drop FPS kalau misalkan temperaturnya meningkat, terutama di game Genshin Impact dan juga game PUBG Mobile. Tapi tidak terlalu berarti sih kalau menurut gua, karena geli-geli aja buat dropnya gitu loh ya. Ngomongin soal baterai, tadi kita sempat sindir ya kalau misalnya secara kapasitas baterai HP itu 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt aja. Secara screen on tap sih baterainya ini bisa bertahan 7 sampai 9 jam pas waktu gua coba penggunaan normal alias daily use ya teman-teman. Dan ini penggunaan casual aja ya, kayak sosmedan, foto tipis-tipis, ngegame tipis-tipis dan lain-lain. Jadi secara baterai sih memang
memang HP ini tuh cukup lumayan irit tapi tidak terlalu irit-irit banget. Beralih ke bagian yang paling seru yaitu dari sektor kamera. Secara konfigurasi punya setup triple kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide, 5 megapiksel untuk makro nih. Buat hasil fotonya sendiri sih langsung aja kita spill satu-satu. Kalau dilihat secara hasil, kualitasnya ini udah kelihatan cakep banget, terutama untuk main kameranya ini. Alias kamera utama kalau kita lihat tuh punya gambar yang much better. Warnanya kelihatan gonjreng dengan detailnya yang terasa tajam. SDR-nya pun juga demikian, kelihatan pop up banget kalau kita lihat. Dan yang gue suka di sini beberapa foto yang kita ambil awannya itu kelihatan jelas. Terutama dari segi tekstur, awan teksturnya ini benar-benar kelihatan cakep. Warna cat gedung di beberapa foto yang kita ambil juga demikian. Filternya nih bisa memfilter antara objek awan dan juga gedung. Nah, soal kamera ultrawide pun juga demikian. Kalau misalnya kita lihat sih secara view angle, kameranya ini cukup lumayan besar. Detailnya juga mirip-mirip kayak kamera utama gitu loh ya, dengan warna yang kalau kita lihat tuh juga mirip-mirip. Ada beberapa foto yang kalau kita compare ya, malah lebih bagusan sih kamera ultrawide ketimbang kamera utama. Tapi tetap warna yang dihasilkan sih memang kamera utama lebih better gitu loh ya. Nah, di sini yang paling lebih menarik yang bikin gua kaget adalah hasil kamera Galaxy A55 5G dan juga Galaxy A35 5G. Di sini hasilnya bener-bener mirip-mirip cuy. Dari segi detail, warna memang bener-bener sulit banget buat dibedakan antara kedua smartphone yang satu ini. Ya gua agak sedikit bingung sama Samsung, entah memang tuningan ISP-nya bener-bener sama atau gimana, tapi yang jelas di sini Galaxy A55 dan Galaxy A35 punya kualitas gambar ataupun hasil foto yang bener-bener mirip. Lalu buat kamera selfie, resolusinya sendiri di sini 13 megapiksel. Hasilnya kurang lebih seperti ini kalau misalnya kalian lihat, dan kalau misalnya kita lihat secara warna sih hasilnya itu bener-bener oke. Walaupun memang kalau misalnya kita matikan fitur beauty, di sini hasilnya agak sedikit pucat, terutama buat bibir gue ini yang agak sedikit kelihatan pecah-pecah gitu. Dan jelas untuk kamera selfie-nya sih kelihatan asik banget nih buat di foto. Apalagi punya fitur ultra wide buat kamera selfie-nya, jadi agak lebar sedikit gitu buat hasilnya. Nah, ini adalah hasil kamera depan dari Samsung Galaxy A35 5G di resolusi paling mentoknya di 4K 30 fps. Dan untuk kestabilan, ini emang cukup stabil, tapi sayangnya karena ada IIS-nya untuk kamera depan dari Samsung Galaxy A35 ini vokalnya cukup sempit, jadi nggak vlog friendly. Tapi untuk harga segini 4K kamera depan cukup menarik. Nah, ini adalah hasil kamera utamanya di 4K 30 fps. Untuk hasilnya cukup stabil karena emang Galaxy A35 ini dia udah punya OIS. Tapi sayangnya untuk kamera ultrawide-nya kita nggak bisa pakai resolusi 4K. Mau nggak mau kita harus matiin dan juga ganti ke resolusi 1080p 30 fps. Mari kita coba. Ya, ini untuk hasil ultrawide-nya sekedar ada aja sih kalau menurut gua, tapi ini udah cukup untuk Samsung Galaxy A35 dan juga ini cukup stabil karena terbantu dengan IIS. Jadi gimana menurut kalian untuk hasil kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A35 ini? Kesimpulannya, gue tahu kalian banyak banget yang gak setuju sama video ini. Soalnya kalau misalnya kalian lihat dari segi judul, si smartphone yang satu ini tuh gue atasnamakan rebranding dari Galaxy A54. Melainkan positioning smartphone yang satu ini bener-bener perfect banget. Harganya cocok, spesifikasi yang dikasih pun juga oke banget. Terutama dari segi upgrade tadi ya memang Samsung kayaknya lagi ngebagusin buat Galaxy A35 5G ini. Upgrade-nya tuh bener-bener terasa dari segi layar, kamera, performance, desain, dan lain-lain bener-bener kerasa oke banget. Jadi menurut gua smartphone yang satu ini buat di range harga 4 jutaan, lebih tepatnya di 4.999, smartphone yang satu ini recommended banget buat kalian. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan soal smartphone yang satu ini, boleh banget kok tulis di kolom komentar, ataupun pengen nanya secara privat, boleh juga DM di Instagram kita di @serabintekno. Pengen join ke komunitas kita buat nanya-nanya ataupun diskusi sama teman-teman sadapin lainnya ya, boleh banget join, klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ini mah bukan rebranding bro, bagus ini apa ya?